Ini ada 4 poin. Ini bicara buat para sedulurku, buat para praktisi ataupun para pencinta ilmu hikmah yang sudah pernah belajar ataupun yang lagi belajar ataupun yang mau belajar ilmu gendam. Ada 4 elemen gendam yang tidak boleh hilang. Maksudnya di sini 4 elemen yang harus para sedulurku kuasai dan pahami dan benar-benar jalankan. Baru nanti 4 elemen ini bisa menuntun ataupun menjadi materi ataupun menjadi syarat menguasai ilmu gendam. Oke, simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Saya akan uraikan 4 elemen ini apa aja supaya para sedulurku paham, mahir, dan pandai menguasai ilmu gendam. Oke, yang pertama itu elemen teori. Nah, yang pertama ini teori ya. Teori ini biasanya bentuknya buku. Setiap kita belajar itu akan diberikan suatu buku tuntunan yang isinya itu biasanya sejarah gendam, tentang sejarah manusia, bagaimana ilmu gendam itu bisa ada, dan di situ juga biasanya teori di situ banyaklah yang dijelaskan ya. Setiap guru itu pasti beda-beda akan memberikan materinya atau teorinya di sini. Teori itu sebenarnya para sedulurku simak baik-baik setiap kita dapat pelajaran ataupun dapat ilmu atau berijazah ilmu ke seorang guru. Ketika kita dapat kitab ataupun buku itu dipelajari dari awal sampai akhir, dicermati, dihafal, dijalankan supaya teori itu sempurna buat para sedulurku semua. Kenapa teori itu harus benar-benar dipahami? Karena di situ setiap pelajarannya itu sangat berarti untuk menunjang kesuksesan kita. Nah, ini satu elemen teori ya. Yang kedua, di gendam itu ada namanya elemen teknik. Nah, teknik ini setiap guru pasti akan mengajarkan ataupun memberikan materi teknik. Biasanya langsung praktek ya. Nah, di praktek itu kita benar-benar pelajari dan amati setiap teknik yang diberikan oleh guru, yang diberikan istilahnya untuk bimbingan ataupun langsung dipraktekkan, itu benar-benar dipelajari, disimak, diulang lagi, jangan pernah takut gagal, terus diulang lagi sambil introspeksi diri di mana teknik kita yang kurang pas. Itu teknik itu pelajari dengan matang, cermati, lakukan. Nah, karena teknik ini biasanya banyak untuk dipergunakan untuk gendam hiburan, kayak teknik tatap mata, tepok molor, tiup tidur, teknik rubah rasa, teknik banyak yang nggak perlu saya jabarin di sini, hanya poinnya 4 elemen aja ya. Yang kedua tadi teknik ya. Teknik benar-benar harus dikuasai, pahami, agar para sedulurku benar-benar mahir dalam menguasai ilmu gendam ini. Karena ketika kita bicara tekniknya masih belum paham, tapi memaksakan ingin praktek, yang ada kegagalan, itu bukan kesalahan guru, tapi emang kesalahan kalian yang tidak bisa memahami dengan sepenuhnya ataupun mendalami suatu teknik dari teknik gendam yang sudah diajarkan oleh seorang guru. Seperti itu para sedulurku. Jadi yang nomor 2 ini, elemen teknik ini harus benar-benar pahami dan kuasai ya. Nah, untuk elemen yang ketiga, para sedulurku simak baik-baik nih ya. Ini mantra. Mantra yang sudah diberikan oleh seorang guru gendam, itu harus dijalankan sesuai aturan yang diberikan oleh petunjuk oleh guru yang memberikan mantra gendam tadi. Nah, mantra gendam ini jangan semau-mau kita baca enggak. Karena kita sudah diberikan petunjuk mantranya, ya harus sama apa sesuai dengan dosis yang sudah diberikan oleh guru kita. Nah, itu jalankan, sudah rutinkan, istiqomahkan. Insya Allah nanti ketika dari mantra yang sering kita baca itu sirnya dapat, itu dengan sendirinya energi gendam itu akan berjalan.
dan membantu kesuksesan para sedulurku semua. Ini mantra juga harus jangan sampai salah. Benar-benar dibaca dan pahami, resapi sampai hafal, sampai mendarah daging. Jangan sampai mantra ini juga jarang kita baca, tapi kita pengen hasilnya maksimal. Kan lucu ya para sedulurku. Jadi buat para praktisi, mantra ini jalankan dan baca, amalkan. Supaya apa? Supaya sirnya dapat, energi ataupun power dari mantra yang kita baca itu akan menyatu atau selaras dengan badan kita hingga kita mudah untuk menggunakan atau mengaplikasikan mantra tersebut. Nggak harus kita baca pas kita mau eksekusi. Cukup kita rutinkan sesuai dengan aturan yang guru berikan ataupun yang sudah mengijazahkan, mantranya dibaca berapa kali. Itu adanya di teori. Di mantra biasanya tulisan. Nanti berapa jumlahnya itu setiap guru gendam itu akan beda-beda memberikan mantra jumlah hitungan mantranya. Karena kan biasanya ada yang namanya mantra perawatan, ada mantra khusus. Nah, di situ harus pahami juga. Bagusnya lagi, ini saran saja ya dari saya. Kalau saya kan ngambil gendamnya dari guru besar saya, yaitu Ki Prajapati Pangeran Mulyo ya, guru gendam saya. Tuh saya diberikan wajengan yaitu bangun tidur, mau tidur, sama malam hari setelah sholat malam amalkan. Insyaallah ketika kita rutin, itu power kita akan membesar ataupun menempel di badan kita itu akan lebih mantap lagi. Seperti itu para sedulurku. Nah, ini untuk poin yang keempat ini, nih elemen yang keempat ini adalah energi, daya energi. Nah, ini penting juga nih ya, daya energi. Nah, daya energi ini dapatnya dari mana, Kang? Daya energi ini dapatnya dari meditasi atau penarikan energi alam semesta. Nah, di sini harus dijalankan juga. Jangan cuma baca mantra aja, tapi meditasinya atau penarikan energinya tidak dijalankan, sama saja. Kurang mantap atau kurang afdol. Nah, di sini energi untuk meditasinya itu setiap guru gendam itu akan beda-beda memberikan cara meditasi ataupun penarikan energinya ya. Nah, itu usahakan setelah membaca mantra, sebelum penutupan baru penarikan energi ataupun meditasi penarikan energi alam. Usahakan terus resapi, cari tempat yang hening. Kalau memang udaranya lagi sejuk, kita keluar rumah aja, cari yang tempat terbuka, supaya kita menyatu dengan alam dan merasakan energi alam masuk ke badan kita. Seperti itu para sedulurku. 4 elemen dalam gendam ini harus benar-benar para sedulurku semua kuasai dan pahami dan lakukan rutinitasnya ataupun amalan dari 4 elemen tadi itu jalankan. Seperti itu ya para sedulurku. Buat para praktisi yang sudah pernah mengambil gendam, jangan kecewa, jalankan terus, perbaiki diri. Dari 4 elemen tadi, kalau memang benar-benar dijalankan, insya Allah tidak ada bahasa kegagalan. Karena para sedulurku 4 elemen tadi tidak dijalankan hanya setengah-setengah, ya pasti gagal. Kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Seperti itu. Jadi jalankan 4 elemen tadi. Teori, teknik, mantra, daya energi. Nah, di sini ya. 4 elemen ini sudah benar-benar dijalankan dan menguasai, insya Allah. Seperti kita, manusia itu seperti robot, apa yang pengen kita kendalikan. Asal syaratnya 4 elemen ini sudah menguasai, sudah mahir, sudah menjalankan istiqomah, baru para sedulurku sip. Bisa nanti jadi ahli gendam. Bukan cuma sekedar hiburan, tapi untuk ke dunia nyatanya pun akan terasa banget gitu para sedulurku. Oke para sedulurku, mungkin di konten ini saya tidak mau panjang lebar ya. Mungkin seperti itu aja poinnya.
Semoga video ini bermanfaat buat para sedulurku. Silahkan di-share, silahkan dibagikan agar banyak orang menambah pengetahuan dan menambah khazanah ilmunya ya. Oke, seperti itu aja para sedulurku. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para sedulurku yang selalu setia, selalu standby, dan selalu menanti video-video terbaru saya. Dan saya doakan juga semoga sukses selalu para sedulurku dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu.